Keluarga permanen ngejagoan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, panas-panas tapi kami tetap menemani sampean nek nggon sing jenenge wilayah Adam Morgan. Adam Morgan. Ini wilayah apa nih? Ini wilayah tempat banyak restorannya, terus banyak kafenya, dan kalau Bar malam juga. berubah jadi kehidupan Malam. malam. Tapi kebanyakan emang anak-anak muda, terus habis itu. Berarti aku nggak boleh, no? Nggak sampai merasa muda nggak apa-apa, Tapi Cak. 20 tahun yang lalu, Kamu masih masa kejayaan. Wah. main ke sini ya? Iya, sekitar 20 tahun lalu waktu masih ya biasalah masih bujang gitu ya. Oh, kami sering kesini juga. Biasanya juga jadi tempat-tempat nongkrong, terus ada live music juga di sini ya, Cak ya. Nah ini emang pandemi di Amerika sudah masih tetap ini karena Delta varian turun, Delta naik naik turun. Jadi meskipun vaksinasi sudah cukup Lumayan banyak ya. tinggi, 60% untuk total populasi yang boleh divaksinasi. Tapi ya keberhati-hatian itu muncul lagi, terutama di daerah yang tingkat kasusnya itu mundak. Kayak di Washington DC ini mundak, Cak. Nah terus ngomong-ngomong masalah dampaknya nih ya. Kan memang kemarin tahun 2020 kemarin banyak yang karena COVID yang Di PHK. pengangguran. Tapi di Amerika itu ada yang namanya jaminan pengangguran. Unemployment benefit. Tapi saiki iki wis mulai mau entek iki. Sebagian negara bagian nggak panjang, sebagian negara bagian masih sampai Oktober. Tapi beda-beda itu. Tapi ini memaksa supaya wong-wong itu mau nyambut gawe maneh. Orang ngono kenaan nih. Orang ngono kenaan karena ada beberapa itu juga polemiknya sing ngandani lah misalnya duit unemployment itu luwih tinggi tinimbang lek sampean iku nyambut gawe tenanan. Lah makane kuwi sing dikhawatirkan tidak akhirnya membuat orang malas kerja. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah untuk mengadakan retraining atau pelatihan ulang, Cak. Nek misalnya sampean niku wis gak iso, siapa tahu BEO sampean gak iso nyuci piring maneh. Atau sing liyane iso. Nah, itu dikasih retraining ini supaya bisa kembali ke bidang pekerjaannya. Tonton dulu. Baru setahun Al-Hagi Dampa bekerja sebagai koki di Hotel Sheraton di pusat Los Angeles saat pandemi menghantam. So we were laid off for about 2 months. And then I got a call back to work on the senior meal program that we're doing right now with the County of Los Angeles, where we provide almost 10,000 meals every week to senior citizens, people who are impacted by the pandemic, homeless, survivors of sexual harassment and trafficking. Al-Hagi adalah peserta di Hospitality Training Academy, program bentukan Serikat Pekerja Bidang Layanan Jasa Boga, Hotel dan Pariwisata Los Angeles, Unite Here Local 11. As of now, we have received over $50 million in government funding to provide those services, and we have brought 1,100 workers back to work, and we have fed over 10,000 individuals since April of 2020. Dana berasal dari program Presiden Joe Biden American Rescue Plan, juga program bantuan pandemi sebelumnya yaitu CARES Act, serta dari pemerintah negara bagian California, mencakup biaya pelatihan, transportasi, dan biaya penjagaan anak. Program ini membantu para juru masak dan pegawai pengantar tetap bekerja. Dapur hotel buka kembali, selain tentunya makanan sehat untuk lansia dan kelompok warga terdampak lainnya. Nantinya, akademi ini akan membantu peserta bertransisi ke pekerjaan lain atau meniti karir di industri ini. Divisi Teknik Informatika di Northern Virginia Community College juga menerima bantuan federal dan negara bagian untuk melatih pengungsi dan lainnya di bidang pekerjaan teknik. Through all of the different infusions of funds that we've got federally, we've been able to give out almost $22 million to our students through that support. Menurut Chad, kampusnya menerima bantuan $10 juta untuk melatih siswa di bidang teknik, pengembangan software, dan analisa data. Tambahnya, teknologi digital semakin berperan, sejalan meningkatnya bekerja jarak jauh selama pandemi. Kampus ini menjalin kemitraan dengan Micron Corporation dan lainnya untuk teknologi otomatisasi. We're able to build out this lab and really replicate some of the on-site training that individuals would need as they progress through our program and then into internships at Micron. We're having trouble keeping the students in the program because really the minute they make it through what is our certificate program, they're snatched up for internships in local positions. Menurutnya, bantuan pemerintah federal dan negara bagian sangat penting bagi program-program yang membantu warga kembali bekerja dan menata kembali hidup mereka.
Dari Manassas, Virginia, VOA. Nah, Dulur, kita punya cerita-cerita bagaimana caranya Amerika itu kembali beroperasi setelah pandemi, tapi sakwise sing Siji iki. Nyop. Iki September jek panas gak karo-karon iki piye salah mongso ta ning? Nah, iya salah iklim Iklim. climate change. Nah, Dulur, nek nggon mburiku ora jeneng Adam Organ. Ini salah siji sing bisa aku sering rene ning jaman-jaman 20 tahun kepungkur. Aku yang ngombe teh wae lah karo es teh karo kanca-kancaku sing ngombe aku sing ngetutne sing ngemong. Oh, ngono. Iya. Sebagai anak soleh ngono kuwi lah tugasku ngono kuwi. Di Amerika ini memang minuman alkohol itu ya banyak beredar ya, Cak, ya, karena memang kulturnya banyak dari beberapa daerah itu juga memperbolehkan minum alkohol. Jadi ya memang agak terbuka lah di sini. Aku mang delok sejumlah bar nek kono nang utawa kafe ku ono tanda lho ning. Dadi lek mlebu iku mensyaratkan supaya duwe bukti menunjukkan surat lek wis divaksin. Terus ya kanggo masker barang. Jadi emang ono ngono kuwi ya meskipun nggak wajib nggak kabeh ya. Secara dari negaranya sendiri atau dari Amerika Serikat itu nggak ada peraturan sing kudu harus menunjukkan kartu vaksin. Tapi biasanya itu setiap usaha UMKM ataupun usaha-usaha yang lain itu punya peraturannya dewe. Boleh ngomong misalnya sampean nggak menuruti peraturanku, sampean nggak boleh masuk tempatku. Itu nggak dilayani atau diusir ngono ya. Iya. Nah, ini ada ceritanya di San Francisco atau di daerah pantai barat Amerika Serikat itu bagaimana sih penerapannya tentang vaccination proof ini ya? Proof ini ya. Tahu nggak, Dulur? Setelah setahun lebih absen, berbagai festival menandai akhir musim panas di Amerika Serikat, termasuk festival Made in America di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. And then cooped up in the house, I'm having concert withdrawal, and I'm ready to get out here and see what's popping. I miss it. Tapi sebagai bagian protokol kesehatan baru, pengunjung diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi mereka atau hasil tes negatif COVID. I'm sure people have a problem with it. Some people definitely think that's like a violation of privacy or something like that. But for me, I'm like it. I don't really care. I feel like we've been pretty safe. We found little corners and things where we're like in the crowd but away from the crowd, so it's pretty good. Bukti vaksinasi bila ingin ke acara keramaian atau kegiatan di dalam ruangan seperti santap di restoran kini telah menjadi kelaziman di penjuru Amerika, tapi masih memunculkan pro dan kontra. I just won't go to the restaurant. If that's the rules, then we'll just not go to them. I absolutely like the idea. Not everybody's vaccinated in our group, so it's very difficult finding seating arrangements that could accommodate all 28 of us. Yang menolak menunjukkan akhirnya ditolak masuk. Every day it's been in the hundreds that we, over 100 that we've turned away. Pihak yang menolak menganggapnya sebagai pelanggaran privasi atau bahkan diskriminasi. Sementara bagi yang mendukung ini hanya pengorbanan kecil untuk menjaga keselamatan bersama. Itulah yang dirasakan pengunjung ke restoran Lime Tree milik diaspora Indonesia di San Francisco, negara bagian California. Whatever we can to eliminate the spread, I think it's good for businesses. It's actually good. I really like that they mandate this vaccine, so at least when I go to eat at the restaurant, it's indoor, I feel safe. Kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi diberlakukan sejak Agustus. I think it's a little bit challenging because not all the customer is willing to pull out their ID and also their vaccine card, and even some of them they avoid to come to the restaurant because of they don't believe in vaccination. Tapi dengan kewajiban ini, Ning mengaku lebih nyaman. Saya merasa jauh lebih aman dibanding waktu masih pertama-tama masa pandemi, which is Maret tahun kemarin. Itu suasananya beda sekali. Dari Washington DC dan San Francisco, Nova Purwadi, Andri Tambunan, dan tim VOA. Caca, kalau di Indonesia kan anak sing jenenge Lindungi Peduli. Lindungi Peduli. Pakai aplikasi kuwi lho, Cak. Jadi sampean niku lek misale kate masuk mall utawa sing tempat-tempat yang iku bisa nganggo di-scan cetit ngono. Ketahuan nek saya sampean niku wis vaksin apa burung. Nah, biasanya itu ada peraturannya kalau misalnya sudah vaksin itu boleh masuk ke mall. Sama sih di sini. Enggak sampai ngono toh, sampai masih di manual ya. Manual, kan? Di sini masih manual pakai kartu. Tapi di beberapa kota seperti misalnya di New York itu ono sing jenenge app jenenge Excelsior. Itu juga podo. Jadi memang untuk pemerintah pusat sendiri untuk ngawe
sampean ngurusi vaksin, ngurusi kayak ngono itu biasanya nggak terlalu ngurusin. Nggak ngurusin, diserahkan ke masing-masing unit Pemerintah usaha daerah. atau pemerintah daerah ya. Iya. Tapi so diasu nggak nih, misalkan wes nek app satu Tentu done wae, saja. mesti enak ya sing Semua neko-neko itu sing masih ada yang berusaha kayak ya gitu. mencari jalan sing nggak sewajarnya ya. Tapi ya bagaimana caranya di seminimal mungkin supaya ya bisa ngelunggini diri dhewe lan orang liya. Bener. Jadi dulu bar iki kono mana ya? Sampai iki. Aduh, Jero nabrak. di antara meja-meja kursi panganan restoran sing kayak sepi mana sih jam ya ini ya. Iya, lah iki taruke ning dalan-dalan yo. Mosok salah aku lek misal aku nabrak iku. Salah yo. Sandung sing aku ora mesakne sampean, mesakne mejone gitu. Nanti lur bisa nanggon kawasan Adams Morgan. Suasananya rada enak sepi mergo ono mendung ya, matahari ini enggak panas. Tapi cuaca memang masih tetap panas ya, Cak. Mas. Padahal iki wis September biasanya itu musim gugur itu udah memasuki musim gugur, tapi ini saya rondo sumuk. Tapi ya masih boleh lah. Paling 3 minggu nah langsung anjlok adem. Terus ngono kok ngomel maneh. Wah, adem Cak, adem. Soale enggak enak syukure dikek ya panas, pengen adem pengen panas, pokoke renek puase ya. Nah, sampean aku punya pertanyaan. Selama pandemi itu ada menciptakan hobi baru nggak? Nggak terlalu enak sih, yang jelas hobi baca malah hobi nonton. Hobi baca malah berkurang. Berubah ya? Nah, hobi nonton visual. Oh, oke. Berbagai film tak tonton mau sembuh. Dintekno ya sampean. Ada orang-orang juga yang sebenarnya itu koleksi, Cak. Siapa? Tapi ini memang koleksinya Dekku bukan selama pandemi ya, wis dari puluhan tahun Dekku. Kumpulne suwi ngono. Mobil-mobil cilik-cilik kuwi lho. Oh sing wingi jeneng Hot Wheels kuwi ya? Heeh. Sing sak meniki apik apa sampai duwe. Loh, sampean gak ngerti ceritane ditonton dulur. Apakah Anda bersedia membeli mobil mainan kecil ini seharga sekitar 15 miliar rupiah? Well, the rarest Hot Wheel in the world is the pink rear-loading beach bomb. It was a beach bomb, looks like a Volkswagen bus, made in 1969. And about 50 of them are known in the world. It's only 50. Of these tall, skinny. There's only 2 known in pink, and only 1 known with an unusual base. It's like a one-of-one prototype. So it's the rarest Hot Wheel in the world. It's not for sale unless you give me $1 million. I won't sell it for a penny less. I've had it for almost 22 years. Mainan apa ini? Sehingga harganya jauh melampaui harga mobil sebenarnya. Kita temui kolektor Hot Wheels Bruce Pascal di museum pribadi di Gettysburg, Maryland, yang tidak ingin diketahui banyak orang. This is a great place. This is my little secret hideout. I call it the East Coast Hot Wheels Museum. It's a 4,000 square foot building with 20-foot ceilings, and it's filled with my Hot Wheel collection. But it's not just Hot Wheels, as you'll see as we walk around. It's everything associated with the history of the company. Hot Wheels adalah mainan mobil-mobilan yang sudah ada sejak tahun 1968 dan hingga kini tetap populer, baik itu di kalangan anak-anak pun orang dewasa. Apa yang membuat sebuah Hot Wheels menjadi benda koleksi? Rarity, desirability, and condition. So, and it becomes even more valuable if it has a story. Bruce adalah pebisnis di bidang properti, mengenal Hot Wheels sejak umur 7 tahun. Koleksinya mencapai 7.000 buah yang tersimpan di museum ini. Kebanyakan Hot Wheels langka dan terbatas. Tidak hanya mobil-mobilan, tapi semua hal yang berhubungan dengan Hot Wheels dia kumpulkan. Seperti poster, permen karet, kemasan gel rambut, hingga blueprint untuk membuat Hot Wheels. Oti Harun, penggemar Hot Wheels. Museum ini penuh barang-barang langka. Senang sekali bisa melihat dengan mata kepala sendiri seluruh koleksi-koleksi Bruce Pascal. Karena dia memang salah satu kolektor nomor 1 di Amerika. Dan mungkin saya rasa di dunia. Nah, ada pesan nih untuk Anda, penggemar diecast dan kolektor Hot Wheels. Hello to the collecting community of Indonesia. You're a great community, you're passionate collectors, and keep collecting. And hopefully one day I'll get a chance to come to Indonesia and shake hands and meet many of you. But it's the greatest hobby in the world, to collect those Hot Wheels. Dari Gettysburg, Maryland, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan, VOA. Hot Wheels.
pas cilik ternyata wong dewasa pun ya seneng ya ngono. Iya, biasanya itu memang dan kalau misalnya sampean bisa ngumpulno sampai sing larang-larang, nemono sing larang terus mbok simpen sampai suwe, ngono sampai produksine wis gak ono, iso larang sampai soge. Iya, tapi suwe. Ngerti lah. Kadang-kadang jenenge hobi. Kelangenan itu nggak iso di rasa di nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal, tapi ya itulah. Dikumpulno terus hari ngono seneng kan kepuasan batin itu tidak bisa dibeli. Bener sampean. Nah, Tur, ngomong kepuasan batin nanti apa bahasa Inggris e? Wis engko ya. Engko. Tonton engko lek nganggon English Minute lan jagan engko sak sing siji iki. Nah ini dulur, ini nenggon omah masih sekitar Adams Morgan, cuma di area residensial. Nah memang di Amerika itu ada bentuk itu zonasi ngono lho, Cak. Misalnya sampean di daerah tempat hiburan, ya engko sak rentetan itu tempat hiburan tok. Nah kene zona residensial. Enggak berbekan lah misalkan jedak-jeduk nek ngono. Yo sakjane mungkin bebekan ya, cuma lek misalnya sampean ning golek panganan lah Jadi ono plus minusnya ya. Iya. Tapi kan yo biasanya emang musiknya nggak sampai yang coba sih. Jadi ya biasanya mereka di dalam terus harus ada peredamnya juga. Bener. Jadi lumayan damai lah kalau tinggal nek kene pemenah nek jero rumah dhewe. Apa ngono nek kene ku luarang. Ya iya. Luarang bahasa Inggris apa? Expensive. Ya wis, Lur. Sampean tak jak nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. American English has many expressions that come from card games. Is this another one? It's going to rain all weekend. How am I going to have my lawn care party now? Yeah, that's not the kind of activity you can bring indoors. Maybe a party is not in the cards, Anna. Jonathan, so many people wanted to work outside for me in the hot sun. If something is not in the cards, it is not likely to happen. People also say in the cards to mean something is likely to happen. This phrase actually comes from fortune tellers. They use special cards to supposedly predict a person's future. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Sejumlah kantor wis ngakon pegawene mlebu kantor Lur, kaya nang kutha Murmansk, Rusia iki. Lan go nyegerno pikiran iso melok lomba nyurung kursi kantor tahunan. Sak tim anggotane 3, sing 2 nyurung, sing 1 lungguh nang kursi lan banter-banteran disurung adohe 40 meter. Lek 2 kilo dijamin cepot redone iki rek. Sawise perai tahun wingi kejuaraan donya balang-balangan kue podeng dianakno meneh nang Inggris kapan kae Lur. Tim sing melok anggotane wong 4 lan kudu nganggo seragam sing ketok ngejreng. Dipisahno jarak sak meteran setiap anggota tim balangno kue podeng nang tim musuhe sak suwene 15 nganti 30 detik. Lek iso balang kena rai langsung bijine 6, lek kena tanganan pundak nang dhuwur nilainya 3 lan anggota awak liyane 1. Lek balange ngeslong disudo bijine. Lek podenge dicampur ambek lombok iso dihukum kon mangan nganti entak iki Lur. Sampean ngingu bekecot jok kabeh disate Lur. Sampean pilih siji sing mlakune paling banter supaya iso melok kejuaraan bekecot donya sing dianakno nang Inggris kapan kae. Atusan wong diantarane bocah-bocah teko nontok kejuaraan sing wis diwiwiti kawit taun 1960-an iki. Masih bekecot kuwi jarene budek, para pendukung sorak-sorak nyemangati jagone supaya mlaku cepet. Mungkin lek diitik-ilik ambek sodo, bekecote keri lan mlakune dadi cepet iki Lur. Nah itu Cak, memang kalau misalnya
mengembalikan semangat orang-orang setelah pandemi itu kadang-kadang kudu disyarat-syarat Siti. Soalnya kebiasaan work from home atau kerja dari rumah. Kadang-kadang lek kerja saka omah ku yo bar tangi ra perlu adus. Ora perlu dandan, ora perlu nggae gincu sampean to. Sampean gak ngono ya? Lah aku yo adus sarungan ae. Lah apa ora sing delok ora ketemu kanca-kanca. Lah kadang-kadang malah males adus kadang lepas musim adem wingi mungkin yo 3 dino ra adus to. Karena saya ngambu bisa, makanya mikirnya ya praktis saya. Nah itu yang untuk mengajak mereka untuk keluar lagi, ayo nyambut gawe ngono itu rada angel. Tapi memang sekarang pandemi angkanya kasus di Amerika Serikat itu masih naik lagi ya Cak ya. Jadi ada ketakutan dan kekhawatiran juga bagaimana caranya mengembalikan orang ke kantor itu dengan aman. Dan kantor merancang berbagai skenario atau format yang mlebune ono sing mlebu ping pindho seminggu atau ping 3 seminggu. Ya. Jadi di Amerika itu kebanyakan masih belum ada yang kayak full masuk semua. Karena memang masih diatur. Mungkin kecuali untuk yang kerja nakes. Ya. Terus kayak kan dhisik kuwi mlebu terus iki. Ya, grocery store atau toko bahan-bahan makanan. Sembako. Ya, itu masih tetap masuk seperti biasa. Tapi ya selain itu mereka masih bertahap gitu. Nah, Dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean punya pertanyaan, saran atau pengen tahu cerita apa yang di Amerika, langsung aja kirim email di warung@voanews.com. Atau Facebook kanta kucine warung VOA saka atem haruskan neng Washington DC, neng buri neng kamera, neng Ana. Aku Cak Supri. Aku neng sini nyuwun pamit.